Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dian Ayu Harimurni Triwijayaningsih, peserta Latsar CPNS Angkatan 7 Kelompok 1. Pada video kali ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai agenda 3 yang berkaitan dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of governance. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. 3. Latsar CPNS Angkatan 7 Kelompok 1. Yang pertama, marilah kita mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran agenda 3. Tujuan pembelajaran agenda 3 yakni membekali calon ASN dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa, sehingga mampu mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif whole of government dengan mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya. Tujuan pembelajaran manajemen ASN yakni mampu memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan gagasan terkait kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, kode etik, sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN. Tujuan pembelajaran whole of government yakni memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan gagasan terkait pendekatan whole of government dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam pembangunan. Tujuan pembelajaran pelayanan publik yakni memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan gagasan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, pola pikir ASN sebagai pelayan publik, dan praktik etiket pelayanan. Selanjutnya, manajemen ASN. Konsep manajemen ASN yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan pegawai ASN dan peran ASN. Pegawai ASN dibagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kedudukan ASN yaitu sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN sendiri sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN yakni 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Hak PNS dan P3K. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak untuk memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN yakni setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun
di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengamalkan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia untuk ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu Kode Etik ASN. Fungsi Kode Etik ASN dibagi menjadi 3, yakni 1. Sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 3. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Selanjutnya, mari kita mengetahui tentang konsep sistem merit. Sistem merit dalam manajemen ASN bagi organisasi yaitu untuk mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik bagi ASN untuk menjamin keadilan dan penyediaan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Prinsip sistem merit dibagi menjadi 3, yakni keadilan dan kewajaran, objektif, dan berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN, yaitu 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan, 2. Penilaian kinerja, 3. Pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN, yakni dengan adanya Komisi Aparatur Sipil Negara dan Kemenpan RB. Mekanisme pengelolaan ASN, fungsi organisasi korps profesi pegawai ASN, yakni pembinaan dan pengembangan profesi ASN, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas. 3. Memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi. 4. Menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, di topik yang kedua, yakni pelayan publik. Pengertian pelayanan publik, yakni menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik, yakni 1. Pelayanan publik oleh instansi pemerintah bermotif sosial dan politik. 2. Pelayanan publik oleh swasta dapat bermotif sosial atau volunteer, tetapi lebih banyak bermotif ekonomi. 3. Pelayanan publik kepada masyarakat dapat diberikan secara cuma-cuma. 4. Tarif pelayanan publik oleh pemerintah ditetapkan berdasarkan harga produksi atau tarif yang paling terjangkau. 5. Pemberian pelayanan publik secara seragam kepada semua warga negara. Yang kedua, klasifikasi pelayanan publik dibagi menjadi 4, yakni pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan regulatif. Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. 2. Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk barang yang digunakan oleh publik. Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Pelayanan regulatif yaitu pelayanan melalui penegakan hukum
dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik. Selanjutnya yaitu prinsip pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik dibagi menjadi 9, yakni 1. Kesederhanaan, 2. Kejelasan, 3. Kepastian waktu, 4. Akurasi, 5. Keamanan, 6. Tanggung jawab, 7. Kelengkapan sarana prasarana, 8. Kemudahan akses, 9. Kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik. Ada 6 poin kualitas pelayanan publik, yaitu 1. Prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. 2. Waktu penyelesaian. Ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 3. Biaya pelayanan. Dalam hal ini biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. 4. Produk layanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 5. Sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Selanjutnya, langkah strategis peningkatan pelayanan publik. Ada 5 poin langkah strategis peningkatan pelayanan publik, yaitu 1. Membangun kesadaran melayani bagi aparatur, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media massa untuk menyampaikan saran atau pengaduan. 3. Memberikan reward and punishment yang seimbang. 4. Mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. 5. Melaksanakan perbaikan untuk pelayanan publik dan menciptakan standar pelayanan umum. Yang terakhir, karakteristik aparatur profesional. Karakteristik aparatur profesional diantaranya yaitu melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif, mempunyai komitmen yang kuat terhadap tugas dan program, komitmen terhadap pelayanan publik, bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional, memiliki daya tanggap atau responsiveness and akuntabilitas, memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat keputusan, memaksimalkan efisiensi dan kreativitas. Topik yang ketiga adalah whole of government. Apa itu whole of government? Yaitu sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Lalu apa pentingnya whole of government? Yaitu 1. Dorongan publik untuk kinerja good governance. 2. Ekosentralisasi. 3. Perkembangan teknologi dan informasi. 4. Keberagaman. Selanjutnya, yakni mengenai manfaat whole of governance. Manfaat yang dapat dicapai dengan whole of governance diantaranya 1. Efisiensi, 2. Sharing informasi, 3. Lingkungan kerja, 4. Daya saing, 5. Akuntabilitas, 6. Koherensi kebijakan, sehingga mengurangi besaran biaya yang dibutuhkan, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, dan waktu penyelesaian layanan tertentu. Selanjutnya, apa saja tantangan praktik whole of governance? Tantangan penerapan whole of governance diantaranya yaitu 1. Kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam whole of governance tidaklah sama.
Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan whole of governance misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. 2. Nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi di atas, nilai dan budaya organisasi menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan whole of governance. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Demikian video pemaparan dari saya mengenai agenda 3, manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of governance. Semoga bermanfaat. See you next time and have a good day.